Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai mempersiapkan pertemuan. Kelompok 5 terdiri dari Ahmad Lufianto, saya sendiri Arilia Skarmustika, selanjutnya Eli Safira Arfiani, Ihsan Sidik, Siti Saudiah Amini, dan juga Cynthia Hairunisa. Apa yang dimaksud dari rapat? Rapat merupakan sebuah pertemuan antara pimpinan rapat dan anggota rapat yang dimana nantinya mereka saling berdiskusi untuk mencapai sebuah hasil keputusan yang disepakati bersama. Selanjutnya, fungsi rapat. Fungsi rapat yang pertama adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah artinya rapat sebagai media dalam mencari sebuah solusi yang sedang terjadi yang nantinya disepakati oleh kesepakatan bersama. Yang kedua, menyampaikan informasi. Artinya rapat sebagai media dalam menyampaikan sebuah informasi yang mana nantinya saling bertukar pikiran antara para anggota rapat dengan pimpinan rapat. Yang ketiga, koordinasi yang baik. Rapat sebagai media dalam melihat koordinasi yang baik antara pimpinan rapat dengan anggota rapat. Yang keempat, bernegosiasi. Artinya, rapat di sini sebagai tempat dalam bernegosiasi pendapat yang dimiliki oleh masing-masing para anggota rapat. Yang selanjutnya sebagai forum demokrasi, yang artinya rapat sebagai media demokrasi yang mana nantinya keputusan itu akan disepakati bersama. Yang terakhir yaitu pembentukan peraturan. Artinya rapat sebagai media dalam pembentukan peraturan yang nantinya harus ditaati oleh seluruh anggota rapat. Nama saya Ihsan Sidik Abdurrahman. Saya akan membahas bagian jenis-jenis rapat. Rapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari peninjauannya. Nah, diantaranya ada menurut tujuannya, kemudian menurut sifatnya, menurut jangka waktunya, dan menurut frekuensinya. Saya akan membahas bagian menurut tujuannya. Menurut tujuannya dibedakan menjadi rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Rapat penjelasan itu bertujuan untuk memberikan sebuah penjelasan kepada anggota tentang sebuah kebijakan yang diambil oleh pemimpin organisasi, prosedur kerja, atau tata cara kerja baru untuk mendapat keseragaman kerja. Kemudian ada rapat pemecahan masalah. Rapat pemecahan masalah ini dilakukan untuk tujuan menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi dan yang sedang dihadapi dengan mencari solusi untuk mencari tujuan bersama tersebut. Kemudian ada rapat perundingan. Rapat ini dilakukan dengan tujuan menghindari sebuah perselisihan dengan mencari jalan tengah agar tidak saling merugikan kedua belah pihak. Terus ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibedakan menjadi pertama, rapat formal, kemudian rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Yang pertama, rapat informal. Rapat ini dilakukan pertama-tama dibuat perencanaan terlebih dahulu. Terus dibuat ketentuan yang berlaku dan pesertanya secara resmi mendapatkan sebuah undangan. Nah, kemudian ada rapat informal. Rapat ini bisa terjadi setiap saat, bahkan tanpa perencanaan yang formal. Dan rapat ini juga dapat terjadi secara kebetulan. Biasanya para pesertanya bertemu secara kebetulan juga, dan kemudian membicarakan suatu masalah yang mempunyai kepentingan bersama. Kemudian rapat terbuka. Rapat ini dapat dihadiri oleh semua anggota dan juga sifat materinya sesuai dengan namanya, yang dibahas tidak rahasia. Kemudian ada rapat tertutup. Rapat tertutup ini hanya dapat dihadiri oleh beberapa peserta tertentu, karena sesuai dengan namanya, materi yang dibahas sifatnya adalah rahasia.
Selanjutnya ada jenis-jenis rapat menurut jangka waktunya. Yang pertama ada rapat mingguan. Rapat mingguan ini biasanya dilakukan seminggu sekali dan membahas hal-hal yang sifatnya rutin. Yang kedua ada rapat bulanan. Rapat bulanan ini dilakukan sebulan sekali dan di akhir bulan. Rapat bulanan ini biasanya membahas mengenai hal-hal apa saja yang sudah terjadi selama bulan itu. Selanjutnya, rapat yang ketiga adalah rapat semesteran. Rapat semesteran ini rapat yang dilaksanakan selama 6 bulan sekali. Rapat ini biasanya rapat evaluasi apa saja yang sudah terjadi selama 6 bulan ke belakang dan menyusun rencana untuk 6 bulan ke depan. Yang keempat, yang terakhir adalah rapat tahunan. Rapat tahunan ini biasanya dilakukan selama setahun sekali. Saya Suti Saudiamini akan menjelaskan jenis-jenis rapat. Yang pertama ada rapat rutin. Rapat rutin merupakan rapat yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, seperti rapat mingguan, rapat bulanan, atau rapat tahunan. Dan yang kedua adalah rapat insidental. Rapat insidental ini rapat yang diadakan karena tidak terjadwal. Hal tersebut karena rapat ini dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah yang datang secara penting dan harus cepat ditangani. Kemudian ada tipe-tipe pemimpin rapat. Tipe-tipe pemimpin rapat itu ada 3. Yang pertama itu otoriter, demokratis, dan yang terakhir laissez-faire. Yang pertama itu tipe otoriter. Tipe otoriter adalah pemimpin yang suka memaksakan kehendaknya, merasa paling berkuasa, dan merasa paling mengetahui segala hal, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini mengakibatkan hasil keputusan ini kurang efektif dan juga kurang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan karena tidak berdasarkan dari pendapat bersama. Dan ada juga pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dengan hasil rapat tersebut. Yang kedua, ada tipe demokratis. Pemimpin demokratis itu pemimpin yang bersifat terbuka, menerima kesempatan bagi peserta rapat untuk mengungkapkan pendapatnya. Terus berperan sebagai pembimbing, pengarah, dan pemberi petunjuk, dan terlibat langsung dalam interaksi kelompok. Keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah kelompok. Dan yang terakhir ada tipe laissez-faire. Pemimpin laissez-faire ini adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada para peserta rapat untuk mengendalikan jalannya rapat. Nah, pemimpin tipe ini itu bersifat pasif dan cenderung masa bodoh. Tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, tidak punya inisiatif, dan cenderung bersikap sebagai penonton saja. Rapat yang dipimpin oleh pemimpin tipe ini seolah-olah tidak ada pemimpinnya, sehingga hasil keputusan rapat biasanya tidak sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada tipe-tipe peserta rapat. Selain ada tipe-tipe pimpinan rapat tersendiri, peserta rapat pun juga punya karakternya sendiri. Karenanya penting pula untuk memahami tipe-tipe peserta yang ada. Tipe-tipe peserta rapat sebagai contohnya. Yang pertama, tipe pemersatu. Mereka adalah peserta rapat yang mengusahakan persatuan. Ketika terjadi bentrokan yang mengarah pada perpecahan, rapat akan berlangsung lebih baik dan beruntung bila di dalamnya ada peserta tipe ini. Yang kedua, tipe perantara. Tipe perantara ini hampir sama dengan tipe pemersatu. Hanya saja, titik berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha yang memperjelas pendapat-pendapat peserta lain yang kurang jelas. Yang ketiga, tipe pendengar. Tipe peserta rapat ini bisa dikatakan kurang bermanfaat dalam rapat, sebab ia tidak mempunyai sumbangan pikiran dan pendapat. Yang keempat, tipe pemberi semangat. Ketika rapat berjalan sudah sangat lama, namun belum juga ada hasilnya, maka biasanya ada kecenderungan rapat menjadi menjemukan atau loyo. Dalam suasana rapat yang seperti ini, maka tipe pemberi semangat akan tampil untuk memberikan dorongan. Yang kelima, tipe inisiatif. Tipe inisiatif ini akan muncul ketika terjadi rapat macet lantaran arahan yang kurang dipahami. Dan tipe inisiatif ini orang yang akan memberikan ide-ide jika awalnya tidak ada ide tersebut. Kemudian tipe pemberi informasi. Tipe pemberi informasi ini sering disebut dengan golongan ensiklopedia atau kamus, karena mereka kaya akan pengetahuan atau informasi sehingga untuk menyumbangkan data yang sangat bermanfaat untuk memecahkan persoalan yang ada dalam rapat.
Dan yang terakhir, tipe penyerang. Tipe penyerang akan merasa sangat senang ketika harus menyerang atau mendebat peserta rapat lain, atau bahkan memimpin rapat. Dalam rapat, serang menyerang teman diperkenankan, tapi hanya bila diperlukan saja dan juga harus tanpa emosi. Nama saya Lipsa Pirardiani, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan rapat. Seorang sekretaris memiliki peran penting dalam merencanakan dan mempersiapkan rapat sebelum dan sesudah rapat terlaksana. Nah, untuk mengetahui persiapan rapat apa aja yang diperlukan, seorang sekretaris harus mengetahui prinsip dasarnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetahui 5W plus 1H, dengan tujuan untuk mengetahui kenapa rapat ini dilaksanakan dan mengetahui apa yang akan dibahas dalam rapat tersebut, lalu mengetahui siapa aja yang akan diundang, kapan dan di mana rapat itu akan berlangsung, dan bagaimana pelaksanaan dalam rapat itu, apakah akan dilakukan selama 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari. Nah, setelah mengetahui semua itu, seorang sekretaris akan mempersiapkan rapat. Dalam persiapan rapat ini dibagi menjadi 3, yaitu persiapan sebelum rapat, yang kedua adanya pelaksanaan rapat, dan yang ketiga adanya setelah selesai rapat berlangsung. Nah, dalam persiapan sebelum rapat, seorang sekretaris akan menyiapkan terlebih dahulu yang pertama membuat agenda dan susunan acara. Membuat agenda ini maksudnya untuk membuat apa saja yang akan diperlukan pada saat pembahasan rapat nanti. Lalu juga membuat susunan acara dengan tujuan agar rapat ini berjalan dengan efektif dan efisien dengan waktu yang sudah ditentukan, dan juga agar pokok bahasan tidak keluar dari yang ingin dibahas pada saat rapat berlangsung. Kemudian yaitu menentukan siapa saja peserta rapat dan membuat undangan dengan tujuan agar peserta rapat ini dapat hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya yaitu membuat absensi. Absensi ini dibuat dengan tujuan agar mengetahui siapa aja yang hadir dalam rapat tersebut. Dan dapat diketahui juga siapa yang diundang tetapi tidak hadir dalam rapat tersebut. Dan selanjutnya yaitu menyiapkan ruang rapat. Menyiapkan ruangan rapat ini sangat penting karena harus diketahui terlebih dahulu berapa jumlah peserta rapat, dan sekretaris dapat menentukan di mana rapat itu akan berlangsung, apakah dengan melakukannya di dalam ruangan yang ada di kantor cukup untuk menampung pesertanya atau tidak. Kalau tidak, mau tidak mau akan dilaksanakan di luar perusahaan. Dan selanjutnya yaitu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan rapat nanti, yaitu dengan menyediakan LCD, proyektor, terus juga note, terus juga papan tulis, spidol beserta penghapus. Dan selanjutnya yaitu menyediakan akomodasi atau penginapan apabila rapat ini emang diselenggarakan di luar kota. Dan selanjutnya itu menyediakan transportasi apabila emang kegiatan rapat ini diselenggarakan di luar perusahaan. Maka seorang sekretaris harus bisa menyediakan atau menyediakan fasilitas transportasi ini berupa bis ataupun mobil. Selanjutnya itu konsumsi. Konsumsi ini sangat penting pada saat pelaksanaan rapat nanti, yaitu dengan memberikan snack ataupun makanan-makanan besar lainnya seperti nasi ataupun roti dan semacamnya. Dan yang selanjutnya itu adanya kesehatan. Kesehatan ini sangat penting apalagi kegiatan rapat ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama atau berhari-hari. Maka dengan adanya fasilitas seperti obat-obatan itu sangat dibutuhkan sekali pada saat rapat berlangsung. Selanjutnya yaitu pengecekan persiapan akhir. Nah, ini sangat penting, harus dipersiapkan dari agendanya sudah dibuat atau belum, susunan acaranya sudah ada atau belum, terus yang untuk notulensinya juga sudah dipersiapkan atau belum, perlengkapannya diperiksa kembali, terus juga diperiksa kembali juga bangku-bangku atau meja-meja di ruangan tersebut apakah berfungsi atau tidak.
dan dipastikan kembali juga untuk konsumsinya apakah sudah dipesan atau belum, diperiksa juga peralatan kesehatannya sudah lengkap atau belum. Nah, setelah itu, sekretaris memiliki peran juga pada saat pelaksanaan rapat, yaitu pada saat pelaksanaan rapat, sekretaris menyediakan daftar hadir untuk peserta rapat agar dapat diketahui siapa aja yang hadir dan tidak. Dan juga pada saat pelaksanaan rapat, seorang sekretaris melakukan notula atau notulensi pada saat rapat itu berlangsung. Dan setelah rapat berlangsung, seorang sekretaris akan membacakan hasil dari rapat yang dilaksanakan pada hari tersebut. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai rapat. Setelah selesai rapat, biasanya hasil notulensi ini akan diberikan kepada peserta rapat. Tetapi dengan syarat ketika notula rapat ini sudah diberikan tanda tangan atau disetujui oleh pimpinan perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.